Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Girits. Jadi hari ini saya mau bahas motor touring atau adventure, yang dimana motor adventure ini nggak mahal juga, terus worth it banget buat dibeli, dan tahunnya juga tahun masih muda ya. Ini dia motornya, KTM 390 Adventure 2021. Ini sebenarnya stok kita yang baru masuk, KTM 390 Adventure 2021, dan menurut saya motor ini layak dan enak banget buat touring karena cc-nya juga di atas 300 cc, kemudian udah 6 speed juga, dan konsumsi bahan bakarnya ini juga cukup irit karena bisa menempuh jarak 1 liternya itu 30 km. Gila, ini motor enak banget, dan kita jual di harga sekitar 115 juta. Untuk perkiraan harga barunya dulu di 2021 itu sekitar 137 untuk wilayah Jawa Timur. Karena ini emang asli Jawa Timur, tangan pertama, AG Blitar kalau nggak salah. AG Blitar, dan pajaknya juga masih super panjang karena owner sebelumnya itu bayar pajak pas mau dijual. Jadi pajaknya ini bulan 6 tapi 2026. Jadi masih 1 tahun lebih 2 bulan ya. Jadi enak banget. Kalau misalnya kalian punya motor ini dengan pajak panjang, jadi udah aman lah. Jadi kita bisa mikirin pajak di tahun depan. Masih ada spelengnya lumayan lama juga. Dan motor ini pabrikan dari Austria, yang dirakit dan dirancang di Austria, tapi dirancang di Austria tapi dirakitnya di India. Jadi kalau untuk kompetitornya motor ini adalah Royal Enfield Himalayan. Itu sama juga dirakit di India, produknya India juga. Dan karena emang jarang banget kompetitornya di 300 sampai 400 cc, jadi cuma ada Royal Enfield Himalayan. Tapi kalau misalnya saya suruh milih, saya pasti milih ini. Bukan karena dagangannya, tapi karena emang saya udah pernah nyoba, dan untuk fiturnya juga udah lumayan baik, dan motornya juga enak banget. KTM juga emang terkenal harga yang affordable untuk second ya. Harga yang affordable, terus fiturnya juga baik, motornya juga enak. Kemudian dijual lagi itu harga masih cukup stabil. Untuk maintenance juga cukup mudah karena spare partnya juga masih tersedia di online ya. Terus bisa dicari di banyak platform online yang jual spare partnya si KTM ini. Oke, sekarang kita bahas motornya mungkin dari depan dulu. Untuk dari depan ini yang saya kurang suka adalah headlampnya yang kayak ini ya, Satria baja hitam kalau nggak salah. Ini headlamp depannya, tapi udah dipakein cover. Ini ada beberapa bagian yang sudah ditambahin aksesoris, jadi kayak cover headlamp, kemudian handguard, crash bar, lampu tembak sorot, dan bannya juga sudah diganti. Karena kemarin cerita ownernya kalau bannya diganti lebih pendek, ternyata enggak. Jadi sama aja, bannya ini masih baru, dan kita juga ada ban KTM-nya, ban aslinya bawaan KTM 390 ini masih kita simpen, tapi ban ini juga masih baru banget. Jadi kalau misalnya kalian beli motor ini, kalian dapat 2 ban, dan bannya ini emang ban depannya khas adventure ya, Metzeler, dari Metzeler. Kalau yang belakangnya ini Diablo Rosso. Untuk rem depan dan belakang sudah mendapatkan rem cakram dan sudah ABS juga, kalipernya juga pakai Vibray. Kemudian untuk shock depannya ini pakai WP Apex, dan di bagian samping ini sudah ada crash bar, jadi ini safety ya, kalau misalnya ada roboh-robohnya, kita kepleset atau kita kegelincir nggak kena sampai bodi sini. Jadi ini emang penting banget kalau crash bar di motor. Kemudian untuk mesinnya, ini mesinnya lebih tepatnya itu 373 cc, bukan 390. Kalau namanya 390, tapi lebih tepatnya cc-nya 373 cc, 6 speed DOHC 1 silinder. Hasil tenaganya itu sekitar 43 HP dengan torsinya 37 Nm. Dan untuk top speednya motor ini bisa sampai 180 km per jam. Jadi udah luar biasa banget di cc 373 cc. Dan kemudian untuk
konsumsi bahan bakar yang tadi saya bilang 1 liternya bisa menempuh jarak 30 km dan untuk isi tangkinya ini hampir 15 liter. Jadi kalau misalnya full kita anggap aja ini 15 liter ya isi tangkinya. Untuk jarak 1 liternya 30 km bisa dikali 15 berarti 450 km. Jadi bisa PP Surabaya dan masih bisa muter-muter kota Surabaya ya untuk motor ini full bensinnya. Oke, di belakang ini juga ada top boxnya. Jadi kalau kalian touring mau bawa-bawaan baju atau makanan ringan, minuman, kalian bisa taruh di sini tanpa ngeribetin pasangan kalian yang duduk di belakang. Jadi enak banget. Kalau misalnya kurang, kalian bisa tambahin di kanan dan kiri. Jadi udah worth it banget. Ini motor emang buat adventure, buat jarak jauh. Dan untuk shock belakangnya ini model monoshock, jadi single shock di bagian tengah. Dan menurut saya kalau monoshock ini lebih nyaman ya. Kalau dibuat jarak jauh atau daily juga lebih nyaman monoshock kalau menurut saya. Untuk frame-nya trellis dan frame ini dikabarkan frame yang paling ringan ya. Jadi sasisnya paling ringan dengan berat motornya ini sekitar 158 kg untuk berat kosongnya. Jadi enak banget buat nikung, buat manuver. Motor ini udah worth it banget lah buat dibeli. Kemudian di bagian speedonya ini udah layar TFT 5 inch walaupun kecil tapi ini cukup banget. Jadi udah banyak informasi tentang motor ini dan motor ini juga sudah ada driving mode-nya, ada 3, road race sama adventure atau touring. Jadi udah ada ABS-nya, terus udah ada peringatan dari check engine-nya, ada traction control-nya, kemudian ada cornering ABS-nya. Jadi udah lengkap banget motor ini. Kemudian di bagian hand grip ini udah diganti juga ya, bukan standar ini. Ini kayaknya udah, enggak, ini standarnya KTM sih. Ini standarnya KTM. Terus di bagian kiri sini itu untuk pengaturan trip. Kalau kita tekan bagian atas ini untuk pengaturan trip. Dan nanti tripnya bakal keluar, tripnya 5274, kemudian speednya 37 rata-ratanya, kemudian ada range-nya 120 km yang ada yang bensin yang ada di tangki ini, jadi range-nya sekitar 120 km. Kemudian sudah ada MTC, Motorcycle Traction Control, jadi udah lengkap banget. Udonya juga masih jalan cukup rendah 9.000-an aja di tahun 2021 sampai 2025 sekarang. Pemakaian 4 tahun dengan Odo 9.000 itu rendah banget, serius. Dan di sini sudah ada tombol tambahan yang bisa ngidupin lampu tembak sorotnya. Mungkin harus nyalain dulu ya. Tuh. Ternyata mati di sini. Untuk lampu tembak sorotnya dimatiin. Oke, untuk di bawahnya ini ada lampu sen seperti biasa kayak motor-motor lainnya. Ada klakson juga. Klaksonnya udah diganti ya, udah lebih merdu. Kalau yang klakson standarnya itu ting. Terus di sini ada CC engine, terus ada starternya juga. Dan sekarang kita naikin motornya dulu. Ini posisi di pedok. Untuk panjangnya motor ini sekitar 2,1 meter. Yang dimana kalau motor ini motor touring dengan panjang segitu cukup nyaman untuk dibawa goncengan karena kan panjang. Dan untuk dudukannya juga enak banget karena nggak melebar ya di sini ya. Jadi dia cuma lurus sampai ke bagian belakang. Dan di bagian belakang sudah ada pelanger tambahannya untuk pegangan penumpang belakang. Tapi joknya juga udah lumayan empuk dan gabusnya tebel kok. Jadi udah empuk banget. Jadi kalau untuk touring nggak terlalu keras, enak. Kalau empuk gini enak, jadi betah di jalan. Dan seperti biasa karena ini motor adventure pastinya tinggi. Ground clearance-nya ini sekitar 20 cm ya. Mungkin kalau tinggi ini kan biar enak di segala medan. Kalau medannya curam atau polisi tidur yang tinggi, kita terabas saja kan enak. Kalau adventure emang gitu, emang tinggi. Jadi sewajarnya motor adventure seperti ini.
Dan ada tambahan di bagian tengah ini ada power outlet, jadi bisa buat ngecas ya, ngecas HP. Di sini cuma bingung juga naruhnya di mana. Mungkin bakal ditaruh ini ya, tempat HP di sini, jadi bisa lihat GPS sambil dicas juga. Power outlet, kabel, sama HP-nya di bagian sini. Jadi emang motor ini udah lengkap, udah worth it, dan harganya juga cuma 100 jutaan. Udah paling oke lah motor ini untuk dibuat adventure atau dibuat touring kalian dalam kota atau luar kota. Oke, sekian review dari motor adventure keren satu ini, yang dimana motor ini enak banget ya. Saya udah sering banget nyebut enak banget, motornya keren, enak banget. Emang karena motornya ini enak banget kalau dibuat touring. Jadi kalau kalian berminat, kalian bisa hubungi nomor di bawah, atau kalian bisa kunjungi garasi kita di Kota Malang. Dan harganya juga nggak mahal, harga 115 juta masih bisa nego. Bawa aksesorisnya yang ada di motor ini, kemudian bannya juga udah ada 2. Kalau menurut saya minusnya motor ini yang saya nggak suka adalah di bagian lampunya. Kalau lampunya kan selera, balik lagi selera, tapi kalau untuk performance, terus untuk manuver dan handlingnya, kemudian untuk responsivitasnya, saya rasa udah cukup baik untuk harga 100 juta kecil. Dan kalian juga nggak bakal dapetin lagi ya 300 cc yang motor adventure selain ini dan Himalayan, karena yang atasnya lagi kan ada versi 650 yang harganya juga udah 200 juta kalau di tahun yang sama 2021. Terus ada lagi GS, ada lagi BMW 310. BMW 310 itu sekitar 100 juta juga, cuma motornya lebih kecil. Jadi saya nggak masukin kompetitornya ini kalau menurut saya. Tapi kalau menurut teman-teman emang ini kompetitornya si GS 310R ya nggak tahu lagi, karena lebih tinggi motor ini, terus dari depannya juga lebih padat dan lebih lebar motornya. Jadi lebih ganteng aja kalau motor ini buat naikannya ya. Oke, silakan kalian like, komen, dan subscribe video ini, dan silakan kalian follow juga IG kita beyondgarage.id dan di TikTok beyondgarage.id. Sampai ketemu di video selanjutnya, and bye bye.